kabar hari ini? Ya, jadi hari ini itu karena kita sudah beberapa hari kita melakukan kerjasama, sudah membuat RTP. Jadi hari ini itu adalah observasinya. Jadi kita akan praktek mengajar. Sebelum itu Ibu harus saya harus tahu dulu apa sih tujuan pembelajaran Ibu hari ini? Tujuan pembelajaran saya hari ini yaitu memberikan pengetahuan tentang transportasi kepada anak-anak, baik dari transportasi modern maupun tradisional. Jadi di sini siswa dapat membedakan mana alat transportasi modern dan alat transportasi tradisional. Oke, jadi ada beberapa ya. Jadi tentang transportasi ya, itu memang sangat penting ya kalau saat ini karena ada yang modern, ada yang tradisional. Jadi dari tujuan pembelajaran itu tadi pasti ada area pengembangan yang akan dicapai dari siswa ini. Jadi kira-kira kali ini area yang dicapai di bagian apanya? Mungkin siswa dapat membedakan dengan yang di darat dan yang di laut ataupun di darat. Oke, jadi bagian membedakan ya, karena ya memang sih kebanyakan kan orang apalagi di desa itu belum melihat yang mana pesawat terbang, tapi karena adanya teknologi mereka sudah tahu. Tapi ya itu saya salut dengan ada pengembangan baru ini. Ya, strategi yang dipersiapkan hari ini apa saja? Strategi yang pertama yaitu saya akan membagi beberapa kelompok, kemudian itu siswa akan melakukan diskusi dan mempresentasikan apa yang mereka dapatkan dari pembelajaran itu. Dari strategi yang Ibu anukan, saya kayaknya tertarik dengan pembelajaran itu hari ini. Saya mempersilakan Ibu untuk melakukan pembelajaran hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Jadi sebelum kita masuk pada materi kita pada pagi hari ini, silakan kalian untuk berdoa. Jadi doa hari ini dipimpin oleh saya. Berdoa bersama-sama. untuk kalian, jadi yang tidak ada pada hari ini diinformasikan kepada teman-temannya agar supaya tetap hadir di sekolah, karena minggu depan itu kita akan sudah mengadakan ujian semester. Ujian semester ini adalah penentu kalian naik ke kelas 4 atau tidak. Jadi ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk kenaikan ke kelas 4. Yang pertama untuk kelas 3 itu ada 3 kemampuan dasar ya. Yang pertama adalah harus tahu membaca, menulis, dan berhitung. Jadi ketiga itu harus dikuasai oleh kelas 3 itu ya. Itu adalah syarat untuk naik kelas 4. Jadi untuk hari ini kita masuk pada materi kita yaitu tentang transportasi. Tahu alat transportasi? Ya, kira-kira apa itu alat transportasi? Transportasi. Saya tahu. Ya. Transportasi itu adalah alat untuk kendaraan. Iya. Transportasi yang bisa kita pakai ke Kemanapun. ya kemanapun. Misalnya di sini ada transportasi melalui darat. Kalau darat itu contohnya apa semua? Ada transportasinya. Darat yang di darat ya. Yang pertama adalah mobil, kereta api, kemudian bus itu masuk juga. Yang di darat, tahu darat tak? Kalau di darat itu berarti kita di sekitaran ini saja ya. Di laut. Kalau di laut itu kan ya kapal, perahu, apa lagi? Iya, tetapi itu ada zamannya ya.
tradisional. Kalian harus tahu membedakan mana yang di darat, laut dan di Darah. darat. Jadi kalian sudah paham ya, yang mana udara, laut dan bisa dipahami? Nah, sekarang ibu akan kalian sudah memiliki kelompok masing-masing ya. Kelompok masing-masing dari ibu sebentar akan membagikan tugas. Di sini ada gambar, di sinilah ada alat yang berupa alat transportasi baik di darat, di laut maupun di darat. Kemudian ada yang di zaman modern, ada di zaman tradisional. Kalau misalnya ini ya, ini adalah gambar kapal layar. Kemudian ada gambar sepeda. Kalau sepeda itu ada di zaman modern, ada pula di Zaman. tradisional atau zaman itu ya. Sampai sekarang kita masih menggunakan yang namanya sepeda. Mungkin kalian ada yang menggunakan sepeda sekarang? Ya, menggunakan sepeda itu lebih sehat. Kalian berolahraga. Nah, ini ada helikopter ya, ada helikopter. Kemudian ini kereta api. Kemudian ini apa gambar apa? Motor apa namanya? Di zaman dulu itu namanya motor Vespa. Vespa ya. Kemudian ini pemadam kebakaran. Selanjutnya ada mobil. Ini gunanya ini yang bergambar warna biru. Namanya apa namanya? Mobil apa? Iya. Namanya adalah ya. Mungkin ini terakhir ya. Ini adalah balon udara. Dia menggunakan apa? Kalau kita ya, jadi bisa dipahami semua gambar ini ya. Ya, kalian bisa membedakan mana yang di darat, di laut dan udara ataupun zaman modern ataupun di zaman tradisional. Oke? Alat transportasi, perkembangan alat transportasi. Pada zaman dahulu, manusia berpergian dengan berjalan kaki. Berjalan kaki adalah model transportasi tertua. Dengan berjalan kaki, manusia Nah, kemudian dari kelompoknya Syawal, dia memilih gambar yang mempunyai tanda. Berarti dia bahagia sekali. Dia memberikan materi dengan penuh rasa cinta. Ya. Tangan untuk kelompok Syawal. Ya. Jadi kalian kita memilih yang mana ya? Kita sesuaikan dengan rasanya masing-masing. Selanjutnya kelompok 3. Kelompok 3 diwakili oleh Ustaz Ina. Oke. Nah, sama ya. Kelompoknya Ustaz Ina sama dengan kelompoknya Syawal. Dia menerima materi dengan penuh rasa cinta. Ya, selanjutnya kelompok terakhir adalah kelompok 4 diwakili oleh Wati. Nah, dia memilih smile.
dengan penuh ayo semuanya duduk di tempatnya, duduk dengan rapi. Tidak ada lagi peralatan yang ada di atas meja. Jadi tugasnya ini kalian buat bercantik ya, bercantik. Ya. Membuat lagu. Jadi bukan cuma dibuat ditulis ya, tetapi harus dihafalkan kemudian besok ditampilkan ke depan. Kemudian kelompok dua tugasnya adalah menggambar alat transportasi. Jadi alat transportasinya itu digambar, dipercantik, ya. Kalau perlu diwarnai. Ya. Kemudian kelompok tiga membuat kreasi dari bahan bekas. Terserah kalian bisa memilih apa saja, boleh pesawat, sepeda, becak, mobil pun dan sebagainya. Ya. Kemudian kelompok keempat tugasnya adalah membuat cerita tentang alat transportasi. Oke? Untuk pembelajaran hari ini Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi tadi saya sudah mengobservasi Ibu saat pembelajaran. Jadi ada beberapa pertanyaan setelah observasi pembelajaran tadi yang ingin saya tanyakan. Yang pertama itu bagaimana catatan refleksi, apa ada Ibu melihat perubahan atau kekurangan di kegiatan Ibu tadi? Ya, alhamdulillah untuk selama pembelajaran berlangsung ini, kalau saya perhatikan anak-anak di sini semuanya bersemangat untuk mengetahui tentang pelajaran ini, terutama transportasi baik di darat, udara maupun di laut. Oke, jadi mereka bersemangat. Terus rencana tindak lanjut Ibu ke depan apa yang akan dilakukan? Tindak lanjutnya yaitu saya memberikan tugas kepada siswa agar mereka membuat suatu kreasi yang berupa misalnya dari bahan bekas yang akan digunakan untuk membuat alat transportasi seperti pesawat. Oke, jadi tugas berupa produk ya. Jadi ada produk yang akan dihasilkan dari pembelajaran hari ini. Oke, terima kasih Ibu atas waktunya hari ini yang Ibu berikan kepada saya untuk mengobservasi Ibu. Saya berharap hidup kedepannya jauh lebih baik dari ini. Insyaallah. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Wahini, apa kabar hari ini? Jadi kemarin itu kita sudah melakukan supervisi di kelas, dari para observasi sampai saya melihat Ibu bagaimana Ibu mengajar di kelas dan juga melakukan pasca observasi yang di kelas. Jadi hari ini pertemuan kita mau membahas mengenai apa lagi permasalahan Ibu di kelas. Saya minat belajarnya semakin menurun. Oke, jadi berarti tujuan kita hari ini adalah membahas tentang masalah siswa Ibu ya di kelasnya. Salah satu siswa Ibu itu minat belajar, minatnya ke sekolah itu menurun ya. Jadi apa sih sebenarnya yang Ibu lihat dari siswa Ibu itu menurunnya di bagian apa aja saja? Untuk penilaian saya selama mengajar di kelas 3, siswa ini mulai dari awal semester 1 itu dia sempat
sekolahnya terputus. Namun saya dan beberapa guru lainnya mengunjungi orang tuanya, memberikan motivasi agar siswa tersebut bisa kembali aktif lagi ke sekolah. Dan alhamdulillah dia sudah mulai aktif lagi. Namun setelah di semester 2 dia mengalami penurunan minat belajar lagi. Oke, jadi penurunannya itu di semester 2-nya. Jadi sebelum kita lanjutnya Ibu ya, saya ingin melihat dari sisi Ibu ini. Sebenarnya Ibu menginginkan siswa itu seperti apa? Menurut Ibu siswa yang ideal itu seperti apa? Kalau menurut saya siswa yang ideal itu bisa memberikan menunjukkan minat belajarnya atau memberikan Oke, jadi Ibu menurut Ibu siswa yang Ibu inginkan itu yang memiliki minat belajar yang memang tumbuh dari dirinya, seperti itu ya. Jadi tanpa harus didorong dari luar, tanpa harus dipaksa-paksa. Oke, jadi kalau Ibu melihat salah satu siswa Ibu ini, dia berada di level 1 sampai 10 itu berada di level berapa untuk kerajinannya ya? Ya, sejauh ini. Menurut saya level minat belajarnya itu dari 1 sampai 10 dia berada di level 6. Oke, berarti masih bisa dirubah berarti ya. Jadi belum terlalu ya karena di atas 5, jadi masih bisa dirubah untuk depannya. Jadi jadi apa saja yang sudah Ibu lakukan selama ini selain Ibu mengunjungi rumah tersebut itu di awal semester. Sekarang sudah semester 2. Sejauh ini apa saja yang sudah Ibu lakukan untuk agar siswa Ibu ini lebih berubah, minat belajarnya lebih berkembang? Apa yang sudah Ibu lakukan sejauh ini? Untuk melakukan supaya minat belajarnya muncul, saya mulai mendekati siswa tersebut, terutama di awal pelajaran. Saya harus memberikan semangat agar siswa tersebut bisa menampilkan apa yang dia miliki. Oke, luar biasa sih ya. Jadi dari beberapa siswa di kelas ini pasti tidak cuma dia sendiri ya, pasti banyak. Tapi Ibu benar-benar memperhatikan dia gitu. Saya bisa melihat kalau Ibu ini guru yang hebat ya. Terus dari yang Ibu lakukan itu hambatan seperti apa yang Ibu hadapi? Pasti ada hambatan-hambatan dalam melakukan pendekatan tersebut. Iya, yang pertama itu hambatannya dari sumber belajarnya, terutama untuk alat peraga kita di sini masih kurang cukup. Oke, berarti dari kesiapan sekolah yang aset sekolah yang masih kurang dalam segi sumber belajar. Oke, selanjutnya apa ya Ibu inginkan ke depannya, aksi nyata yang Ibu ingin lakukan di sekolah ini agar tidak cuma salah satu siswa ini, agar siswa-siswa yang lain itu minatnya dengan belajarnya tetap bertahan? Apa yang akan Ibu lakukan ke depannya? Itu dengan pertama saya harus menyampaikan kendala apa yang saya alami di kelas, terutama kepada kepala sekolah, guru, kemudian yang pertama itu CGP, dan untuk mengunjungi kembali kepada orang tuanya agar supaya siswa tersebut bisa termotivasi kembali agar aktif belajar, kemudian menanyakan kepada orang tuanya permasalahan apa yang dimiliki kepada anak tersebut sehingga dia malas ke sekolah. Oke, jadi ini ya dari pernyataan Ibu benar-benar luar biasa karena Ibu mau berkolaborasi dengan kepala sekolah dan guru-guru lain termasuk CGP yang ada di sekolah Ibu, dan juga mau melakukan sosialisasi pendekatan ke orang tua siswa ini. Benar-benar luar biasa karena Ibu menggunakan modal manusia dan juga modal sosial yang ada di sekolah kita ini. Oke, terus berikutnya Ibu yang luar biasa ini, bagaimana Ibu mengimplementasikan motivasi Ibu ini atau perhatian Ibu ke siswa dengan guru-guru lain? Pasti ada beberapa guru yang kurang lah perhatian ke siswa di sekolah Ibu. Bagaimana Ibu membagi tersebut? Saya akan memberikan yang terbaik kepada siswa terutama, kemudian mengajak kepada teman-teman guru agar supaya bisa memberikan yang terbaik pendekatan yang utama untuk siswa. Oke, jadi Ibu benar-benar luar biasa. Jadi dari aksi nyata Ibu tadi, keinginan Ibu ke depannya pasti Ibu butuh bantuan ya. Bantuan seperti apa yang Ibu harapkan dari sekolah kepada Ibu ke depannya?
bantuannya mungkin berupa sumber belajarnya bisa dikabulkan, terutama kepada pemerintah bisa memberikan yang terbaik untuk sekolah kita. Jadi sumber belajar dan pasti juga dukungan dari kepala sekolah ya ibu pastinya. Ya untuk semua ini yang ingin saya tanyakan bagaimana komitmen, bagaimana ibu mempertahankan komitmen ibu sebagai seorang guru yang luar biasa ini? Kalau komitmen saya sebagai guru akan menerapkan visi yang ada di sekolah saya dengan mencerdaskan anak-anak yang ada di lingkungan sekolah saya. Oke, luar biasa komitmen ibu, berarti ibu mementingkan diri ibu sebagai seorang guru memiliki visi mencerdaskan anak bangsa. Benar-benar luar biasa. Jadi dari semua pertanyaan tadi penutup ibu, apa yang ibu rasakan setelah melakukan coaching ini? Ibu sudah bisa menerapkan aksi nyata untuk kedepannya. Apa yang sudah ibu rasakan setelah ibu mengungkapkan permasalahan ibu? Perasaan saya setelah mengungkapkan masalah yang ada di ruangan kelas saya, mungkin perasaan saya mulai lega karena bisa berbagi masalah dengan teman atau guru-guru yang lain. Terima kasih ya. Ya, saya berharap kedepannya dapat kabar baik dari ibu, perubahan yang baik dari siswa ibu. Mudah-mudahan minat belajarnya sudah mulai berkembang karena sebentar lagi akan perbaikan kelas ya. Saya berharap itu dari ibu. Ya, terima kasih ibu sudah meluangkan waktu kepada saya hari ini dan sudah mau menceritakan permasalahan ibu. Sampai ya ketemu di saat yang sudah bisa perubahan selanjutnya ya ibu ya. Terima kasih.